Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ushul al-Iman, kumpulan dalil seputar keimanan. Alhamdulillah, kita di hadits-hadits terakhir dari pembahasan kitab ini, yaitu dari 142 hadits kita akan masuk di 125 hadits. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di hadits ke-125 masih tentang ilmu, karena ilmu ini adalah sumber dan pondasi dasar keimanan. Maka beliau sampaikan kepada kita di antara hadits terkait dengan keimanan adalah anjuran untuk berilmu sebelum ilmu itu dicabut. Kata beliau rahimahullah, wa fis sahihain, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, An Ibn Amr marfu'an, dari Ibn Amr, yaitu Abdullah Ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhum, secara marfu'. Qala, beliau berkata, innallaha yaqbidul ilman tiza'an, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma bimautil ulama hatta lan yabqa alimun ittaqadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dengan dicabutnya langsung dari hamba. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan wafatnya orang-orang yang berilmu. Jadi Allah kan telah kabarkan bahwa di akhir zaman akan tersebar kebodohan dan akan dicabut ilmu. Di sini Nabi jelaskan ilmu itu tidak dicabut langsung, hilang di dada kita. Tidak. Tapi ilmu itu dicabut dengan meninggalnya orang yang berilmu. Hingga kata Nabi, jika tidak tersisa lagi satu yang berilmu, orang-orang akan mengambil pemimpin yang mereka jadikan sebagai pemimpin dalam ilmu orang bodoh. Sehingga mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu. Sehingga dia sesat, kata Nabi, dan menyesatkan. Kan ini jahal murakkab. Kadang ada sebagian orang itu jahal murakkab. Kebodohannya itu berlipat. Itu dia tahu dirinya bodoh tapi menjawab. Sehingga dia sendiri sesat karena dia tidak tahu kalau dia bodoh. Dia tidak sadar. Dia tidak mengaku kalau dia bodoh. Dan menyesatkan orang lain. Karena orang kalau berbicara tanpa ilmu dalam agama, sesat orang. Sesat orang. Iya. Lihat saja banyak orang awam yang hanya tertipu dengan penampilannya orang. Sekarang orang kalau pakai songkong, apalagi sudah haji, selalu pakai baju gamis, apalagi sudah mulai ceramah walaupun hanya ceramah takziah,
Iya. Sudah mulai dia bertanya kepadanya hukum agama. Nah ini Ustadz berbahasa Arab tidak tahu. Berbahasa Arab tidak tahu. Tapi karena dia sudah Ustadz, malu bilang, tidak tahu, saya ini bukan Ustadz. Dia tidak mau bilang begitu. Pokoknya terlanjur. Iya, terlanjur Ustadz. Sehingga dia sendiri sesat, dan dia sesatkan orang lain. Inilah bahaya akhir zaman. Inilah bahayanya. Dan inilah bahayanya kalau orang-orang yang berilmu tidak ada di tengah kita. Tidak ada di tengah kita. Kita akan sesat. Bahkan kita bisa menjadi sebab orang lain sesat. Iya. Makanya Nabi memperingatkan kita tentang hal itu di hadits 126. Hati-hati datangnya masa itu. Bahwa Islam tidak tersisa kecuali nama. Kecuali nama. Iya. Kalau ditanya agama apa? Muslim. Hanya nama. Tidak ada lagi isinya. Tidak ada lagi isinya. Hati-hati. Kata beliau an Ali. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, yushiku ayyati 'alan nasi zaman. Hampir kata Nabi, ini di masa Nabi, ini sekarang ini sudah 1446 Hijriah. Nabi sudah bilang, hampir datang kepada manusia nanti suatu masa. La yabqal Islam minal Islami illa ismuh. Tidak tersisa dari Islam itu kecuali sekedar nama, gelar Muslim. Kita lihat di KTP Muslim. Tapi kalau ditanya, iya, makna la ilaha illallah, tidak tahu. Artinya apa? Ditanya sholat, tidak tahu. Iya. Jadi tidak tersisa Islam kecuali nama. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Tidak tersisa dari Quran kecuali tulisannya. Iya, ada Quran. Masing-masing kita di rumah ada Quran, tapi sekedar tulisan yang terpajang. Iya. Sekedar tulisan. Alhamdulillah masjid tidak ada ya. Iya, kalau biasa itu ada masjid keliling di lantai begininya, tulisan Quran. Begitulah yang dikabar oleh Nabi. Begitulah yang Nabi kabarkan. Nanti ada saat bahwa Quran itu sisa hiasan. Hiasan dinding. Pajangan. Itu Nabi sudah kabarkan. Jangan kita heran. Karena kita baca Quran saja tulisan biasa. Susah. Mau itu baca yang itu. Yang tulisan. Ya kaligrafi yang masalah. Tidak tahu mana hurufnya. Ya. Tapi itu sudah dikabar oleh Nabi. Sudah Nabi kita beritakan. Ini kan namanya wahyu. Ini namanya sempurnanya ini syariat. Nabi kabarkan sesuatu yang belum terjadi. Karena yang mengabarkannya Allah. Yang tahu awal dunia sampai akhir dunia. Jadi Nabi kabarkan memang dari dulu. Bahwa tidak tersisa dari Quran itu kecuali hanya tulisan. Masajiduha amirah. Masjidnya sebenarnya makmur dari sisi bangunan. Makmur, Masya Allah. Iya. Bukan hanya masjid. Ada pula menaranya. Makmur bangunannya. Wahya kharabun minal huda. Tapi dia kosong dari petunjuk. Tidak ada di dalamnya petunjuk. Tidak ada. Makmur, Masya Allah. Makmur bangunannya kata Nabi. Makmur bangunannya. Tapi tidak ada di dalamnya petunjuk. Tidak ada cahaya petunjuk. Ini Nabi sudah kabarkan. Kalau kita bandingkan masjid sekarang dengan masjid Nabi dulu.
Masjid Nabi itu dindingnya pelepah kurma. Tidak ada pintunya. Masjid Nabi tidak berpintu di masanya. Dan tidak beratap. Kalau musim hujan, sholat di lumpur. Mereka kalau sholat subuh hujan tadi malam, tapi kan di sana tidak sering hujan. Tapi kalau pas hujan, mereka sholat sujud di lumpur. Mereka bangun, dia bawa lumpurnya. Iya, secara bangunan tidak makmur. Tapi di dalamnya ilmu dikaji. Nabi membuat majelis di dalam masjidnya setiap saat. Iya. Bahkan Nabi kalau dari safar sekalipun tidak langsung ke rumah, ke masjid dulu sholat 2 rakaat. Baru ke rumah. Makmur dengan ketaatan. Secara bangunan jauh dari masjid kita ini. Bahkan disebutkan anjing karena tidak ada pintunya. Anjing bahkan masuk lalu lalang. Tidak ditutup. Masjid kita sekarang karena bersih ditutup. Hanya dibuka nanti kalau mau sholawat. Mau pi waktu. Ada masjid begitu. Cantik, Masya Allah. Kalau kita lihat, cantiknya masjid. Pergi mau masuk sholat, tertutup. Karpetnya bagus. Ditulis, tidak boleh tidur. Makanya Nabi ingatkan di Bani Abdul Manaf, orang Makkah. Ketika beliau taklukkan Makkah, jangan pernah menghalangi orang masuk masjid di waktu apapun. Karena masjid itu wakaf kaum muslimin. Orang pakai tidur saja dapat pahala. Nah, harus orang pakai sholat. Dengan tidur dia bisa sholat dengan bagus. Nah, harus. Masalah kotor karpet, kan itu uang yang masuk. Ini mau dipakai apa? Itu kan orang sumbang uang untuk masjid. Tinggal kita pergi cuci karpetnya. Iya. Nabi SAW masuk orang Arab Badui. Tidak tahu hukum. Kencing di masjid. Marah sahabat marah-marah. Nabi bilang, daun. Biarkan. Setelah selesai kencing, Nabi bilang sahabat, siram itu. Pakai air. Kita sekarang hanya masalah bebek sedikit. Dia bilang, bau nanti karpet. Ini Nabi, orang Arab pedalaman sana datang masuk masjid. Dia tidak tahu mau buang air di mana. Dia pergi sudut masjid, buang. Apakah Nabi marah-marah? Tidak. Nabi bilang, biarkan. Selesaikan kencing. Setelah dia selesai, tadi kan sahabat marah-marah. Tapi Nabi bilang, biarkan. Jangan larang orang. Biarkan. Setelah dia selesai, baru Nabi suruh, bukan orangnya yang dia suruh. Nabi suruh sahabat, ambil air 1 ember, siram itu. Itulah kita tugasnya kita. Kalau ada orang datang, tugas kita adalah membersihkan kalau ada kotoran. Membersihkan kalau ada kotoran. Disitulah juga pahala kita. Kalau orang paham ini, orang Masya Allah akan senang juga sumbang ke masjid. Tapi kita sekarang, masjid makmur secara bangunan. Makin cantik bangunan, makin ketat. Makin ketat. Makin banyak aturannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Makin banyak. Tidak boleh nyalakan kipas. Nyalakan AC. Apa gunanya orang wakaf? Jadi untuk dipajang. Berita pemasukan setiap Jumat itu sudah melebihi biaya AC. Yang masuk 1 juta, biaya khotib 300. Kan masih ada lebihnya 700. Anggaplah biaya bersih-bersih, jadinya 500. Kan masih ada 500. Itu kan baru 1 Jumat. Nah kita bayar listrik 1 kali sebulan.
Belum lagi pemerintah kalau masjid ada subsidinya. Kan masalah kita. Tapi kita kan berbangga kalau saldonya tinggi. Wah, masih sana kita. Ketuanya tahu Bapak itu. Iya, Pak Haji ya. Mantap kita. Banyak sekali saldonya kalau dia jadi ketua. Berbangga saldo, bukan. Iya. Percuma kita masjidnya, bangunannya bagus, tapi di dalamnya tidak ada taklim. Tidak ada kajian. Iya. Tidak ada kajian. Tidak ada kajian ilmu. Iya. Tidak ada petunjuk di dalam. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka adalah orang yang paling buruk di bawah kolom langit ini. Masalah. Iya. Min indihim takrujul fitnah. Dari sisi ulamanya lah muncul fitnah. Jadi ulamanya mereka itu, ustaz-ustaznya bilang, jangan kau aja itu ustaz itu. Sebentar kau tidak bisa maulid. Itu masalahnya. Sebentar kau tidak bisa bersalaman setelah sholat. Iya, sebentar tidak bisa kau doa berjamaah. Itu yang dipermasalahkan. Jadi ulamanya adalah ulama yang paling buruk, memerangi ilmu juga. Itu yang masalah. Iya, ini bukan saya, ini Nabi yang bilang. Ini Nabi yang mengatakan begitu, tanda orang akhir zaman. Nah kita ini, kita umat terakhir. Kita umat terakhir. Wa fihim ta'ud, dan kepada mereka lah kembali. Semua apa-apa tanya, Ustadz yang syarru man tahta adim sama, yang paling buruk di dalam kolom langit ini. Iya, ia mendakwakan, mengajak orang kepada syirik, mengajak orang kepada bid'ah, membiarkan orang jatuh dalam khurafat, pamali. Tidak diingatkan tentang masalah-masalah yang akan membatalkan keislaman. Iya. Ini yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita, bahwa jangan sampai kita masuk dalam golongan tadi yang muslim sekedar nama. Muslim sekedar nama. Punya Quran tapi sekedar tulisan. Pajangan. Iya. Oh, di rumahnya Masya Allah, di temboknya itu ada Yasin. Yang bisa dibaca itu yang Yasin, itu yang bisa dibaca. Itu kan yang paling besar di tengah. Di pinggirnya Yasin yang kecil itu. Iya, ada di rumahnya Bapak. Iya. Itu kan itu yang emas kan, warna emas. Iya. Jadi yang besar tulisannya itu Yasin. Itu yang besar. Itu yang bisa dibaca. Sisanya enggak tahu kita mau baca apa itu. Tulisannya kecil sekali. Jadi dipajang. Itu dibilang oleh Nabi tadi. Kita enggak sadar itu yang terjadi. Mungkin kita enggak sadar karena enggak tahu tadi hadis. Kita enggak tahu tadi hadis. Itulah yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi seperti yang Nabi kabarkan. Iya, orang sudah jadikan Quran hanya jimat. Jimat, penolak bala. Orang sudah jadikan Quran hanya sekedar jimat. Iya, ini yang Nabi SAW tadi. Makanya kita harus hindari apa yang ada dalam hadits ini. Kembali kita belajar, pahami, tapi ingat, Nabi ingatkan, tidak boleh juga belajar untuk mendebati orang. Memang belajar mau mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Kemudian kalau ada orang tanya, ya kita angkat kebodohan dari teman kita. Orang-orang dekat kita. Iya. Kata beliau Ka'ab bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man talabal ilmi liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yusrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahullahu nar. Jangan juga jadi seperti ini. Kita datang belajar, tidak boleh masuk di golongan yang ini. Siapa yang belajar supaya bisa berjalan bersama para ulama. Jadi niatnya belajar supaya juga bisa di sampingnya Ustadz Fulan. Sama-sama kita masuk di grup asatidzah. Iya. Kemerdekaan kalau bilang sama siapa? Grupmu sama siapa? Ustaz senior bang. Satu grup dengan Ustaz Haidi. Itu masalah itu. Iya. Tidak boleh kita belajar karena mau berjalan bersama ulama. Iya. Tidak boleh belajar begitu. Niatlah angkat kebodohan dulu dari diri. Nanti Allah yang akan mengangkat sendiri kamu ke derajat itu. Auliyumari bisubaha atau untuk mendebati orang bodoh. Tidak boleh kita, saya pergi dulu ke sana. Supaya saya bisa mendebati orang-orang bodoh di sana. Tidak boleh. Belajar saja dulu. Jangan niatnya adalah supaya pandai berdebat. Iya. Sekarang orang baca sebuah artikel masalah, sebuah pembahasan. Niatnya adalah supaya bisa mendebati si fulan. Iya. Dia cari-cari masalah supaya dia bisa berdebat di Facebook. Saya mau sikat semua. Iya. Tidak boleh begitu. Kata Nabi tidak boleh. Itu kedua. Jadi tidak boleh kita belajar supaya dideretkan bersama ulama. Tidak boleh juga kita belajar untuk mendebat orang yang bodoh. Tidak boleh. Au yusri fabihi wujuhan nas ilai. Atau supaya orang-orang melihat kepadanya. Tidak boleh juga kita belajar supaya orang melihat. Tadinya kan kita misalnya tidak dilihat. Kita ngomong banyak. Tapi orang-orang tidak ada mendengar. Saya harus ke Yaman. Supaya kalau pulang, alumni. Begitu. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh belajar niatnya supaya orang pandang. Supaya terpandang. Tidak boleh. Siapa yang belajar karena tiga ini, supaya diikutkan bersama ulama, atau mendebati orang bodoh, atau supaya orang-orang melihatnya. Melihat ketiga ini. Apa yang Nabi katakan, adkhalahullahu nar. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Padahal kita tahu kan, keluar belajar surga. Siapa yang keluar dari rumahnya karena mau belajar, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ternyata tidak seperti itu juga. Tergantung niatnya. Apa niatnya keluar belajar? Apakah supaya kita nanti dikatakan ulama? Atau kita untuk mendebati orang bodoh di sekitar kita? Atau supaya orang-orang pandang? Kalau kita itu adalah ustaz. Orang yang seperti ini, itu Allah akan memasukkan dalam neraka, bukan surga. Berarti orang yang keluar belajar akan dimudahkan baginya surga, harus terhindar dari ini tiga. Bukan mendapati orang bodoh, bukan juga supaya diikutkan dengan rombongan-rombongan ulama, bukan juga supaya orang pandang. Bukan. Memang kita belajar karena Allah. Belajar ibadah. Untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Saya tidak tahu ini masalah, saya ke sana dulu belajar. Begitu saja. Iya. Ini saya butuhkan. Saya harus ikut. Begitu saja. Iya. Masalah nanti untuk mendebati orang, itu masalah nanti. Karena tidak selamanya orang itu mau ajak kita debat. Kadang itu orang mau tahu saja apa yang kamu punya. Siapa tahu yang saya punya itu lemah, tidak kuat. Yang kamu punya ternyata lebih jelas.
Orang cuma mau begitu. Saya alhamdulillah, masya Allah banyak. Jangan di Makassar, kalau di Makassar ini alhamdulillah, iya, tempat taklim saya di mana-mana, alhamdulillah setiap hari. Iya, jadi banyak saya dapat tipe-tipenya orang. Ada orang utara, selatan. Bahkan saya tahu, oh orang utara ini begini modelnya. Iya, orang selatan di Makassar ini begini model. Bahkan tidak cukup begitu. Alhamdulillah kalau di Sulawesi Selatan, hampir semua daerah kena saya datangi. Iya, kalau di Sulawesi Selatan. Ternyata orang itu jarang yang mau mendebat. Yang penting adalah yang mereka mau adalah kita menyampaikan sesuatu itu dengan jelas yang bisa dia pahami dan dia terima. Banyak orang takut membicarakan menjaharkan basmalah. Banyak orang takut membicarakan kunut subuh. Tapi saya kalau sampaikan belum pernah ada orang langsung diangkat saya keluar dari masjid. Tidak pernah. Iya. Bahkan ada orang sudah kasih tahu, Pak Ustaz, kalau di situ tolong jangan berbicara tentang jahar basmalah. Pak, dia bilang, tapi saya bilang, tapi saya bahas. Karena begini, jangan biasakan mengatur Ustaz dalam hal penyampaian. Karena Ustadz itu tahu ilmunya, cara menyampaikan. Kalau kita kan tak tahu cara menyampaikan. Kalau ada Ustadz ditolak, itu bukan masalah karena kebenaran yang disampaikan, tapi kadang cara menyampaikannya. Makanya para sahabat sudah bilang, Ali bin Abi Thalib bilang, haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang sesuai dengan yang mereka bisa pahami. Artinya beda kita berbicara depan ustaz sama bicara depan orang awam. Beda. Jadi ustaz itu tahu cara menyampaikan kepada orang. Jadi tidak usah kita ajar. Tidak usah kita ajar. Sebagian ustaz orang begitu, ikhwah. Diatur ustaznya ngomong. Kita sudah belajar. Ini ustaz sudah banyak dia lihat ulama, cara menyampaikan mereka, bagaimana cara menjelaskan masalah, kita pergi ajarkan. Iya kan? Ini masalah. Iya, makanya rata-rata sebenarnya orang ternyata kalau disampaikan kita juga menolak. Iya. Paling orang Makassar kalau mendebat biasa nih, orang sini biasa mendebat. Iya, menanyakan kepada kita untuk mendebat itu biasa. Tinggal kita siapkan saja, membuat dia sebentar bisa menerima. Kita bisa menyampaikan bahwa yang dia pegang itu adalah tidak kuat. Tidak kuat. Iya, dan kita bisa jelaskan bahwa ini yang kuat. Tapi itu jarang sekali terjadi. Makanya jangan belajar kata Nabi untuk mendebati orang. Salah, karena tidak semua orang itu mau mendebati kita. Dia mau mendengar. Makanya niat dasar kita adalah bukan untuk mendebati orang. Iya, itu yang diinginkan oleh Nabi. Atau supaya orang pandang kita. Itu percuma kita belajar kalau niatnya seperti itu. Iya. Kalau niatnya seperti itu. Harus niatnya memang betul-betul karena mau tahu. Ingin menambah ilmu. Iya. Kemudian beliau ingatkan masalah debat. Supaya kita tidak belajar karena mau mendebat. Iya. Kata beliau an Abi Umamah. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, secara marfu beliau berkata, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Hati-hati. Kata beliau Nabi SAW bersabda, tidaklah sekelompok orang itu sesat
salah jalan setelah dia tadinya di atas petunjuk, kecuali pasti mereka diberikan jidal. Suka debat, apa-apa didebat, apa-apa didebat. Kita amati saja di Facebook, kan banyak sekali orang di Facebook begitu. Sedikit-sedikit debat. Orang Makassar debat dengan orang Jawa. Begitu. Iya. Debat, penuh debat. Pokoknya satu kali, apa itu namanya? Satu kali berstatus, di bawahnya itu ratusan komen. Iya. Hanya mendebatkan satu masalah yang dia statuskan. Ketahuilah, banyak orang suka debat di Facebook, lama-lama tidak di majelis ilmu. Banyak yang saya kenal orang begitu. Tadinya rajin belajar. Setelah itu mulailah dia debat. Kadang niatnya baik. Saya mau bela ustadzku. Tidak usah kamu bela ustadzmu. Itu ustadz kalau benar. Yang membelanya yang di langit. Tidak usah kamu bela. Tidak usah kamu membelanya. Biar saja orang merendahkan dia di Facebook. Tidak ada masalah. Enggak usah debat atas nama ustaz. Biar saja. Karena bagaimanapun orang rendahkan, nah dia orang ditinggikan oleh Allah. Dengan ilmunya. Enggak usah kita bela-bela. Dengan alasan itu akhirnya kita debat dengan orang. Akhirnya kita debat dengan orang. Enggak. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang itu sesat setelah tadinya dapat petunjuk, kecuali pasti sebab awalnya diberikan jidal. Diberikan, ia suka debat. Hati-hati. Nah, ini peringatan tadi. Orang yang biasa belajar untuk itu. Makanya orang-orang yang seperti itu hobinya adalah cari ustadz yang begitu juga. Oh, kalau ustadz yang suka bantah-bantah, biar di mana dia datangi. Kalau ustadznya lurus-lurus, membahas, kurang panas. Iya. Dingin. Iya. Jadi dia memang suka cari ustadz yang lantang debat, sedikit-sedikit debat, inilah debat, itulah. Itu dia cari, itu yang dibilang, ini baru ustaz. Iya, inilah ustaz. Adapun ustaz dibantah diam-diam saja, takut. Iya. Nabi SAW dikatakan orang gila, tukang sihir. Apakah Nabi pergi mendebati musyrik? Tidak, belum sibuk dakwakan la ilaha illallah. Tidak ada, belum buka forum khusus, undang musyrikin. Ayo Abu Lahab, Abu Jahal, kalau memang kamu benar, saya salah, ayo kita debat. Tidak ada itu. Iya. Tidak ada pernah dalam sejarah Nabi diajak orang debat. Iya. Makanya tidaklah seorang itu sesat setelah petunjuk kecuali diberikan kepadanya jidal. Tsumma tala qaulahu ta'ala, kemudian Nabi membaca ayat firman Allah Ta'ala, ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuat untukmu sebuah perumpamaan kecuali itu ingin mendebat saja. Ingin mendebat saja. Bahkan mereka adalah orang yang suka mendebat memang. Jadi di ayat ini dicela orang yang suka debat. Mereka datang kepada Nabi bertanya tentang sesuatu, memang hanya mau debat. Mereka hanya mau debat. Iya, ini tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian setelah itu kata beliau untuk mencela orang-orang yang suka mendebat. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abghadar rijal ilallahi al-aladul khasim, muttafaqun alaihi, hadits Bukhari Muslim. Seorang yang paling dimurkai oleh Allah adalah al-alad al-khasim, suka mendebat. Sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit berdebat. Ternyata itu abghadur rijal.
orang yang paling dimurkai. Itu bukan tanda Islam itu. Iya, Islam itu sampaikan kebenaran, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka belum ada hidayah dari Allah. Belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, setelah itu kata belum kembali mengingatkan tadi ya masalah salah niat dalam belajar. Masih sama dengan hadis tadi. Kata beliau an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, an Abdillahi, dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, man talabal ilmil arba' dakhalan nar. Siapa yang belajar karena 4 alasan masuk neraka. Siapa yang belajar karena 4 niat yang buruk masuk neraka. Au nahwa hadil kalimat, atau semisal yang kalimat ini. Pertama, liubahi bihil ulama. Dia belajar supaya yubahi bihil ulama. Ya, untuk berbangga-bangga disamakan dengan ulama. Atau yang kedua, liumariya bisufaha, untuk mendebati orang bodoh. Atau liusrifa bihi wujuhan nas ilai, untuk agar supaya wajah-wajah manusia memandangnya. Itu ketiga. Sekarang itu 3 tadi yang sudah lewat. Di sini ditambah 1. Auliya aku dabihi minal umaro. Ini tambahan yang keempat. Atau untuk mengambil dengan sebab ilmu itu sesuatu dari pemerintah. Jadi dia belajar untuk kedudukan, jabatan di pemerintahan. Iya, dia belajar supaya punya jabatan. Untuk mengambil sesuatu dari pemerintah. Nah, ini tentunya juga niat yang tidak bagus. Iya, karena dia belajar untuk dunia. Dia belajar untuk dunia. Tidak dibolehkan. Belajar itu sekali lagi harus karena Allah. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana itu sifat dari ulama yang bagus dan orang-orang yang belajar itu yang bagus? Nah, beliau sampaikan hadis, kata beliau, hadis Ibnu Abbas ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala liqaumin sami'ahum yatamarawna fid din. Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang yang belum dengar, mereka berdebat dalam agama. Berdebat dalam agama. Iya. Maka beliau berkata, ama alimtum anna lillahi ibadah askanathum khasyatullahi min ghairi somamin wala bukamin. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba yang rasa takutnya kepada Allah membuat mereka tenang. Padahal mereka tidaklah tuli, tidaklah bisu. Dia bisa ngomong. Dia dengar apa yang diucapkan oleh orang. Dia dengar yang diucapkan oleh orang. Tapi wa innahum lahum ulama al-fusuha wal fusuha. Dan sungguh mereka memiliki ulama. Yang ulama mereka adalah orang-orang yang fasih. Orang-orang pintar berbicara. Mereka punya ulama. Wattulaqa wan nubala. Mereka orang-orang yang lisannya bagus. Orang-orang yang utama. Wal ulama'u bi ayyamillah. Mereka punya ulama-ulama yang yakin dengan hari-hari yang mereka akan menghadap kepada Allah. Hanya saja ghairu annahum idza tadzakkaru 'azamatallahi tashat quluhum. Sifat mereka ini. Mereka itu kalau diingatkan, kalau mereka mengingat akan keagungan Allah, hati-hati mereka itu terbang. Wan kasarat qulubuhum, tunduk hati mereka. Wan qata'at alsinatuhum,
langsung diam lisan mereka. Mereka tidak sembarang ngomong. Tidak sembarang mendebat orang. Iya. Lisan-lisan mereka tertahan kalau mereka mengingat keagungan Allah. Hatta idastafahu min dalika tasarru'u ila Allah bil amali zakiyah. Masya Allah. Hingga apabila mereka sudah lepas dari hal tersebut, bahkan mereka bersegera kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang suci. Wa yu'idduna anfusahum minal mufarritin. Bahkan mereka tidak pernah menganggap diri mereka lebih dari yang lain. Bahkan mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang banyak salah. Orang-orang yang masih kurang dalam ketaatan. Iya. Sebagian kita kan kadang kalau kita sudah belajar merasa diri kita paling. Tidak. Bahkan ternyata yang terpuji itu adalah orang yang selalu memandang dirinya adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Orang yang penuh dengan kekurangan. Wa innahum la'aqiyasum aqwiyaun. Ya. Dan sungguh mereka cerdas, kuat. Sebenarnya, tapi mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Wa ma'ad-dallina wal khatta'ina wa innahum la'abror bura'a. Tapi mereka kalau dihadapkan dengan orang-orang sesat dan orang-orang yang salah, dan mereka langsung berlepas diri. Iya, mereka langsung tinggalkan saja. Ala innahum yastakbiruna lahul katsir wala yarduna lahu bil qalil wala yudilluna alaihi bi amalihim haitsu laqitahum muhtammuna musbiquna wajiluna khaifun. Ciri-ciri mereka ini, mereka itu yastakthiruna lahul katsir. Mereka adalah orang-orang yang banyak menganggap mereka banyak. Iya. Tapi mereka juga tidak ridho dengan yang sedikit. Maksudnya gimana ini? Ini takbir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ketika mendapatkan sesuatu yang banyak, mereka alhamdulillah ini sudah banyak. Tapi mereka juga kalau mendapatkan bahwa ada sedikit yang dapat kebaikan, mereka tidak ridho dengan sedikit itu. Dengan sifat itulah mereka terus mengajak orang kepada kebaikan. Karena kapan kita merasa cukup kita ini sudah banyak, kita akan putus dari kebaikan. Tapi ciri mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sudah banyak dengan banyaknya orang. Dan tidak ridho dengan yang sedikit. Ketika ada sedikit orang yang kenal, lumayan ini, bagus ini. Tidak. Tapi mereka tidak ridho dengan itu. Karena memang pada dasarnya adalah kita dikatakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kalau dia senang untuk dirinya dapat hidayah, dapat petunjuk, maka mereka senang juga untuk saudaranya. Maka dia akan mengajak temannya yang lain. Akan mengajak temannya yang lain. Jadi mereka tidak menganggap sudah banyak kalau sudah banyak, dan mereka tidak ridho dengan yang sedikit. Dalam masalah kebaikan, dalam masalah agama. Dalam masalah agama. Wala yudilluna alaihi bi amalihim haitsu laqitahum muhtamuna musfiqun. Dan mereka tidak pernah merasa puas dengan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Artinya tidak berhenti dengan amalan itu. Mereka terus beramal. Ketika kamu menjumpai mereka, mereka adalah orang yang sangat perhatian dengan amalan kebaikan. Mereka orang yang sangat takut. Mereka orang yang selalu khusyuk dan takut hatinya. Ini ucapan
dikeluarkan oleh Abu Nuaim di kitab beliau Hilyatul Auliya, ya, hiasan para wali, ya, para wali yang sebenarnya inilah ciri mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan ilmunya mereka takut kepada Allah. Mereka takut kepada Allah, dan ini sebenarnya adalah ada poin yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini. Ini kan ucapan Ibnu Abbas, bukan hadis. Cuman terkait dengan tadi sifat para ulama yang sebenarnya adalah mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka, jiwa mereka itu ada di ayat di surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Itu pendeknya sebenarnya kesimpulan dari ucapan Ibnu Abbas tadi. Sungguh hanya ulama, orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Iya. Mereka orang yang selalu merasa amalannya itu tidak banyak. Selalu masih kurang. Selalu masih kurang. Dan mereka melihat apapun yang mereka lakukan berupa amalan selalu sedikit. Tidak pernah dia ridho dengan yang sedikit. Tidak pernah. Itu dari sisi amalan. Kalau kita berbicara dari sisi amalan. Sehingga mereka akan terus beramal. Terus beramal, menambah amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu karena saya lihat tidak ada kursinya Pak Haji Idrus. Makanya saya baca terus saja hadisnya supaya alhamdulillah siapa tahu pekan depan kita tambah. Iya, karena kita usahakan ya, sebelum datang Ramadan ini kita sudah tamat kitab ini insyaallah. Alhamdulillah, ini sisa sedikit lagi. Kita sudah ambil 131. Iya. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau selesai pekan depan, alhamdulillah. Iya, karena kalau masuk pertengahan Sya'ban banyak sekali kegiatan sehingga bisa saja kita libur setelah kitab ini, dan nanti setelah Ramadan baru kita buka lagi yang baru insyaallah ta'ala. Kita usahakan saja insyaallah ya selesaikan karena sisa hadis-hadis penutup ini. Hadis-hadis penutup, dan bagus juga penutupnya ini masalah-masalah tentang pentingnya kita berilmu supaya jangan sampai nanti tamak misalnya. Iya, ayo kita pergi belajar tamak. Iya, ini penting kita tambah terus. Lihat tadi hadis tadi ucapan Ibnu Abbas. Orang itu yang mau berilmu tidak merasa banyak dengan banyaknya yang dia sudah kaji. Dan mereka tidak pernah ridho dengan yang sedikit. Kalau baru sedikit yang kita kaji, mereka tidak pernah ridho. Harus tambah. Ya, inilah alhamdulillah. Kita cukupkan. Tidak ada tanya jawab hari ini, alhamdulillah. Iya. Karena tidak ada Pak bosnya ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.